Dilanjut sekarang penggalian data melalui wawancara. Yang siap dulu. Komite dan siswa dulu Pak Gunawan ini. Siswa ada. Untuk yang pertama mungkin bisa untuk komitenya dulu Pak. Mohon izin. Oh, komitenya dulu. Oke. Ya. Yang ini sudah ready untuk komitenya, sudah kita hadirkan di sini. Nanti bisa mengikuti langsung dari Pak Gunawan. Oh, Ini komite ada Pak Bejo Amir, perwakilan wali muridnya ada Bu Fitri dan bundanya Mas Bagas niki yang di Zoom niki sudah masuk Pak Gunawan. Di sini bisa sudah nyambung. Enggak, manut Pak Gunawan ini. Selamat siang Pak Komite Sekolah. Oke, siap. Asmo sinten Pak? Asmo panjenengan? Nama Bejo Amir. Oh, nggih, Pak Bejo Amir. Panjenengan rawuh dari komite atau perwakilan wali murid, Pak? Maksudnya kalau perwakilan wali murid itu kan ada wali murid dari kelas bawah atau kelas atas gitu loh, Pak. Halo? Terus pundi Pak Bejo? Nika wau pun aturaken wonten bentuk pembinaan nggih Bu nggih. Rikala wonten pertemuan nggih. Wonten pembinaan mau kan dipun rawuhaken to Pak nggih. 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 Nggih Pak, matur nuwun. Nggih. Lajeng nomor 11 Pak. Tasih datang Pak Bejo nggih Pak, Bejo Amir. Terus pundi Pak terkait kalian kepuasan dari wali murid, orang tua, termasuk komite terhadap sikap lulusan, Pak. Alhamdulillah, jadi kami dari komite. Ingkang sepindah sikap religiusipun rumiyin, Pak. Nggih. Terus pundi sikap religiusipun lare lulusan saking SD Muhammadiyah terus pundi, Pak? Menawi dari sisi religius, alhamdulillah anak-anak ini salatnya juga tertib, kemudian anak-anak bisa mengaji karena rutin setiap pagi sebelum pelajaran itu salat duha bersama, kemudian juga murojaah hafalan. Sehingga anak-anak lulus dari SD Muhammadiyah itu alhamdulillah salatnya juga tertib, kemudian ngajinya juga sudah rata-rata baik. Iya Pak. Lajeng sikap kejujuranipun Pak. Sikap kejujuran, alhamdulillah anak-anak ini juga baik. Jadi anak-anak SD Muhammadiyah yang sudah lulus itu pernah kami mendapatkan pujian dari guru agama di SMP negeri di tempat anak-anak ini bersekolah. Ternyata
rata-rata sholatnya juga tertib, akhlaknya juga baik, kemudian nilai agamanya juga lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Terkait kalian kepuasan terhadap sikap lulusan dari sikap tanggung jawab, Pak. Dari sikap tanggung jawab anak-anak ini, alhamdulillah juga baik, dalam pengertian anak-anak itu bertanggung jawab dan belum ada komplain dari orang tua tentang anak-anaknya karena memang diberikan bimbingan akhlak secara baik dan juga ada pembinaan pengajian setiap bulan, itu ada pengajian untuk menghadirkan mubalik dari lingkungan dan juga pembinaan dari majelis dikdasmen, Pak. Terkait dengan kedisiplinan, Pak. Kalau dari kedisiplinan, alhamdulillah anak-anak ini baik, jadi masuk juga tidak ada anak-anak yang terlambat. Sebelum masuk bahkan sudah Bapak Ibu guru itu ada di depan gerbang untuk menyalami anak-anak ini masuk. Terima kasih, Pak. Terkait kalian kepuasan terhadap pengetahuan, mau sikap saat ini pengetahuan dari bidang iptek dan sosbud, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Alhamdulillah. SD Muhammadiyah. Alhamdulillah Pak, kalau dari sisi sains itu anak-anak tidak ada yang ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ternyata juga berhasil dengan baik. Kemudian dari sisi disiplin, anak-anak ini juga disiplin dan orang tua terbukti daripada orang tua wali itu kebanyakan puas terhadap hasil didikan di SD Muhammadiyah. Terus puas baik sikap maupun pengetahuan ya Pak. Terkait keterampilan Pak. Keterampilan alhamdulillah dari segi kreativitas, produktivitas, komunikasi dan kolaborasi dan ini ya Pak. Dari sisi kreativitas dan budaya, karena memang di SD Muhammadiyah ada gamelan, jadi anak-anak ini warisi budaya Jawa, sehingga satu-satunya SD Muhammadiyah di Kecamatan Colomadu yang mempunyai gamelan satu pangkon. Ini dari sisi budaya. Kemudian dari sisi yang lain itu ternyata orang tua wali juga belum pernah ada komplain ke sekolah tentang kedisiplinan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa puas dengan hasil didikan dari SD Muhammadiyah. Matur nuwun. Untuk Bu Fitri bisa menambahkan? Apa sudah cukup? Atau Bunda Bagas? Masih mood, Bu. Ya. Saya Bunda dari Bagas kelas 5, Pak. Alhamdulillah selama di SD MTK Baturan, Bagas termasuk anak yang berprestasi.
dengan didikan dari Bapak Ibu guru di SD MTK Baturan, Bagas dari kelas 1 sampai kelas 5, alhamdulillah selalu peringkat 1, 2, Pak. Jadi dari segi keterampilan maupun dari pendidikan secara formil, alhamdulillah saya sebagai orang tua puas, Pak. Oke, cukup. Lanjut. Nomor 16. Kagem Pak Bejo Amir malih utawi Bunda Bagas utawi Bu Fitri. Terus pundi lare-lare wonten dalem wonten kebiasaan tugas dari sekolah terkait kalian membaca, kalian menulis, Bu, Pak. Terus pundi terkait menika? Alhamdulillah kalau anak-anak terutama cucu kami yang ada di rumah kami itu membaca dan menulisnya, kalau ada pekerjaan itu langsung bisa dikerjakan karena memang anak-anak setiap habis maghrib itu belajar, terutama disiplinnya. Kalau di rumah kami biasakan mengaji, setelah mengaji itu belajar, setelah habis salat isya itu biasanya belajar sampai jam 8:30. Panjenengan pirsa mboten Bapak utawa Ibu wonten sekolahan wonten sudut baca utawi wonten perpustakaan pun manfaatkan nare napa mboten nggih Pak nggih? Menawi perpustakaan ketinggalipun dimanfaataken. Anak-anak juga rajin membaca dan dibiasakan setiap minggu sekali anak-anak ini dibawa ke perpustakaan kalau istirahat, Pak. Oh, dados giliran. Nggih. Dados mboten setiap saat saged sami datang perpustakaan secara umum, mboten Pak. Nika digilir per kelas ngoten. Selain digilir itu memang juga ada anak-anak yang membaca, ada pula anak-anak yang meminjam buku di perpustakaan, Pak. Cuma memang untuk membiasakan ini digilir, tapi juga melayani yang tidak digilir gitu maksudnya. Oh gitu, nggih. Nggih. Pak, nyen pirsa mboten wonten kelas, wonten dinding luar sekolahan, wonten majalah dinding mboten, Pak? Wonten, Pak. Ada wonten. Wonten isinipun mboten, Pak? Isinipun ada dari kreasi anak-anak, mungkin membuat puisi, ada yang membuat karangan pendek, ada Pak. Wonten nggih Pak nggih. Wonten nggih. Nggih. Mangke kula cocoke kalian observasi nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Nggih. Berikut nomor. Matur dateng Pak Bejo Amir. Nggih. Nyen pirsa visi misi tujuan sekolah mboten, Pak? Mboten apal Pak ning kula. Terus terang saya tahu kalau visi misi ada, cuma saya tidak hafal. Oh ngoten. Nyen pirsa saking pundi, Pak? Visi misi menika wonten dinding itu ada di MMT gitu loh Pak. Nggih. Nggih. Wonten dinding kantor napa wonten dinding Jawi? Wonten dinding Jawi. Wonten. Sampun dangu menika, Pak? Sampun. Sampun pernah berubah dereng, Pak?
Ketingalipun dereng tasih visi misi ingkang rumiyin. Kinten-kinten sampun pinten tahun niku, Pak? Oh, samangke sampun niki pun direvisi ding Pak niki. Nggih. Apa visi misi nipun menika sampun dipun revisi. Kalau dulu itu visi misi nipun tasih kathah sangat, sakniki pun radi sederhana ini Pak. Oh, disederhanakan. Nggih. Jadi visi misinya pun menjadi sekolah Islami unggul dan berkarakter kuat dalam tahun sampai tahun 2025. Misi ini pun menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, menegakkan sholat 5 waktu, pandai baca tulis Al-Quran, dan hafal 2 juz. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang menguasai sains, matematik, English, religious pada era komputasi global. Kemudian yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang santun, berkomunikasi dan berkarakter kuat pada era komunikasi global. Kemudian yang keempat, menumbuh kembangkan rasa kecintaan peserta didik pada kearifan dan budaya lokal. Nggih, Pak, matur nuwun. Lajeng, Pak, rikala wonten revisi visi misi tujuan kalau mau nika sosialisasi-nipun lewat napa, Pak? Sosialisasi Niki enten di pamflet Pak, biasanya kalih nika riyen pas ngisi data nika nggih dilampirkan visi misi ketika pendaftaran ketinggalan. Seingat kula. Oh, waktu pendaftaran, nggih. Kemudian di pamflet. Di samping nika saking pundi malih sosialisasi visi misi. Wah, Di web sekolah pendaftaran, Pak. Pada waktu rapat-rapat dengan wali murid pernah disampaikan visi misi mboten Ibu? Ketika kajian, ketika MOS itu disampaikan. Yang menyampaikan dari Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nyuwun pirsa, kepala sekolahipun kok kula tingali data kok berubah ping pinten niku, Bu? Kepala sekolahnya ketika saya ini 3 kali, Pak. Mulai tahun selama berapa tahun 3 kali itu? 2 tahun ya. 2 tahun sudah ganti 3 kepala sekolah. Nyan pirsa mboten kinten-kinten kok jur ganti mau nenten napa ngoten Bu? Kirangan ngapunten. Dahulu itu SD Muhammadiyah tidak pakai program khusus. Jadi dulu ada SD reguler, ada SD program khusus. Kemudian makanya terjadi perubahan kepala sekolah ini karena oleh yayasan itu dirubah semuanya menjadi program khusus. Yang reguler itu juga menjadi program khusus karena dahulu 2 sekolahan dalam 1 gedung itu mengalami kesulitan di dalam manajemen. Oh, ngeten. Nggih, sampun. Lanjut. 24. Bapak komite utawi perwakilan wali murid pirsa mboten menawi Pak kepala sekolah sok mirsani Bapak Ibu guru rikala ngajar wonten kelas.
Jadi Pak sering mengadakan supervisi kepala sekolahnya, bahkan kadang-kadang malahan dari majelis pun juga itu mengadakan supervisi. Jadi Profesor Harun kadang-kadang rawuh teng sekolahan juga menengok, mensupervisi guru-guru mengajar. Oh, berarti Nggih. Bapak Ibu komite, nyuwun pirsa Pak. Terus pundi terkait kalian interaksi komunikasi antar siswa, guru, kalian orang tua wali murid dan masyarakat sekitar. Jadi kalau komunikasi itu berjalan lancar Pak. Jadi antara guru dengan wali murid itu setiap bulan sekali ada pengajian atau pembinaan rohani. Kemudian kalau dengan lingkungan masyarakat, kami itu kalau ada kesibukan di masyarakat, kami selalu mengajak anak-anak untuk takziah dan komunikasi antar wali murid, alhamdulillah berjalan dengan baik. Berarti ada pengajian setiap bulan sekali ada ya Pak? Terus yang isi dari mana Pak? Yang mengisi dari pimpinan, kadang juga dari majelis, juga kita carikan balik dari luar Pak. Alhamdulillah berarti sudah ada komunikasi, tiap bulannya ada pengajian, ada takziah bila mana ada yang keselipahan ya Pak. Nah, budaya kerjasama seperti itu, dampak positifnya terhadap kinerja sekolah wonten mboten? Ada Pak. Jadi dulu SD Muhammadiyah ini yang pada waktu reguler, jadi sekitar 10 tahun yang lalu itu siswanya hanya 83. Kemudian yayasan membuka program khusus dan reguler, akhirnya sekarang berkembang. Kalau tadi yang dilaporkan Pak Kepala Sekolah tadi 148, sepertinya seperti itu. Jadi ada perkembangan, Pak. Berarti disebutkan ada program khusus itu berarti ada tambahan waktu pembelajaran di sekolah ya Pak? Jadi sekarang full day Pak. Jadi kalau dulu reguler pada waktu awal itu memang sekolah reguler, jadi ya seperti sekolah negeri saja, hanya bedanya ada tambahan keagamaan, baca tulis Al-Quran, itu lebih banyak pelajarannya. Tapi setelah adanya program khusus itu memang full day, jadi sekarang itu semuanya sudah full day Pak. Oh ya. Terus Pak, sebaliknya Pak, komunikasi interaksi sekolah dengan masyarakat tadi berdampak positif bagi orang siswa dan masyarakat sekitar enggak Pak? Berdampak Pak, karena saat sekarang seperti dilaporkan dari majelis tadi bahwa siswanya itu tidak hanya lingkungan Colomadu, tapi ada dari Solo, ada dari Boyolali, ada dari Sukoharjo, walaupun jumlahnya belum banyak. Hanya 1-2 itu ada yang dari luar Colomadu. Gitu. Ya, kalau Pak, Colomadu itu kan dekat sekali dengan Boyolali, dekat, Karanganyar dekat. Ya. Kemudian Solo dekat, nah, itu Sukoharjo juga dekat Pak.
Ya, Sukoharjo ya dekat, kan perbatasannya dengan Kartosuro itu Pak ya. Iya. Oke. Nah, berikut. Jadi cukup baik, cukup ada pengaruh terhadap lingkungan, Pak. Oke. Terkait Pak, Ajeng ya Pak Bejo. Suasana aman dan budaya saling menjaga lingkungan sekolah. Terus pundi wonten gangguan Kalau dari sisi keamanan luar mboten itu alhamdulillah sudah 10 tahun ini tidak pernah ada masalah dengan lingkungan baik, tidak ada perkelahian anak juga tidak ada. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, Pak. Kalau saya ingin tahu Pak, kalau setelah sekolah tutup, pulangnya kan sekitar jam 3:30 Pak. Jam 3:30 ya, habis sholat asar Pak. Sholat asar ya. Jamaah asar bersama. Terus sekolah ditutup atau hanya terbuka Pak? Sekolahnya ditutup, ada pintu gerbangnya, ada penjaganya Pak. Oh, ada pintu gerbang ditutup Pak. Ya. Namun intinya tadi ada saling menjaga keamanan di antara warga sekolah dan masyarakat lingkungan ya Pak. Ini ada. Lanjut Pak. Oke. Terkait kalian suasana tertib lingkungan sekolah. Ya patuh warga sekolah pada tata tertib terus pundi Pak. Terus pundi Pak, yun pun wangsul pedet-pedet ini Pak. Oh, budaya warga sekolah terhadap tata tertib sekolah. Oh, alhamdulillah kalau budaya sekolah dengan tata tertib sekolah itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi anak-anak masuk pagi 6:30 itu sudah banyak jam 6 nah, jam 6 itu sudah banyak yang masuk karena jam 7:30 itu sudah sholat duha bersama. Kemudian jam 7 sudah mulai pelajaran. Terkait dengan suasana kenyamanan lingkungan sekolah, Pak. Terus pundi? Kalau suasana dengan lingkungan sekolah kondusif, terus pundi? Alhamdulillah kondusif, Pak. Jadi istilahnya itu warga di sekitar juga mendukung karena memang kebetulan warga di sekitar adalah desa dan semuanya beragama Islam sehingga memberikan dukungan secara maksimal, Pak. Kula nyuwun pirsa, Pak. Posisi letak sekolah no menawi saking perempatan Bangjo Colomadu nika ke arah pundi niku, Pak? Dari Bangjo Colomadu ke arah timur, Pak, sampai batas kota, kemudian DPRD Kota Surakarta ke utara kira-kira 800 meter barangkali. Itu sudah nanti belok dekat sawah, itu SD Muhammadiyah lantai 3 karena lantai 3 jadi nampak dari jauh, Pak. Jadi kalau dengan Politeknik Kesehatan itu Pak, yang kanan jalan dari perempatan Colomadu ke timur itu loh Pak. Dari Poltekkes dari Poltekkes itu timur. Ke timur Masian, Pak. Oh. Terus kanan jalan.
masuk kok Pak, ini sekolah SD Muhammadiyah ini masuk. Jadi kalau dari Poltekkes fisioterapi itu kira-kira ya jaraknya hanya sekitar 400 meter barangkali. Itu tapi masuk ke timur ya. Oh, masuk. Masuk ya, masuk. Jadi di tengah-tengah perdesaan, Pak. Cuma kalau dari Masuknya DPR ke kanan atau ke kiri tuh? ya, Masuknya ke kanan atau ke kiri? masuknya ke kalau dari Poltekkes ke kiri, Pak. Ya. Tetapi kalau dari DPRD Solo itu kalau dari barat itu juga ke kiri. Oh, ya. Ke kiri kira-kira 800 meter barangkali itu. Tambah matur nuwun. Pak, kalau dari fisioterapi itu lurus nanti ada puskesmas kalau malam 2 kanan Pak. Oh, nggih. Nggih, pun kada gambaran kula. Kapan-kapan nek main-main ke sana tak mampir ke situ. Sangat. Nggih. Lanjut ya. Siap, Pak. Terkait persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Terus pundi apa masyarakat ikut bangga terhadap budaya aman dan tertib, masyarakat ikut bangga terhadap budaya bersih. Ini kok terus pundi apakah sekolah itu kelihatan budaya aman, tertib, bersih? Kalau sekolah itu aman, tertib, bersih, rapi, Pak. Karena ada taman, ada halaman yang cukup luas untuk bisa upacara dan bermain anak-anak. Itu ada petugas kebersihan tersendiri, J? Ada, Pak. Saya datang Pak Komite, Pak Bejo Amir, utawi Bu Bagas, Bu Fitri, Ya. terus pundi Pak, pernah pun dibatakan datang perencanaan kalian pelaksanaan kegiatan sekolah mboten, Pak? Sering, jadi kalau ada kegiatan sekolah itu kami juga dilibatkan, diberitahu juga, kadang-kadang sering diundang untuk menghadiri kegiatan sekolah. Contoh, Pak? Ya, Contohipun pripun? Perencanaan apa? jadi misalkan pengajian itu kami juga diundang, kemudian pada waktu ospek itu kami juga diundang, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain itu pun kami sering diundang. Menawi masalah anggaran sekolah, Pak? Kalau anggaran sekolah itu dari BOS juga dari iuran atau istilahnya dari sumbangan pendidikan dari wali murid, Pak. Coba Bu Fitri, sumbangan dari wali murid yang kagungan putra kalih wau wali murid kelas 4 kalih wali murid kelas 2. Sumbangannya ke sekolah tiap bulan berapa, Bu? Saya sendiri, Pak. Pripun? Kalau saya ini kan belum ditanya, bahkan saya nanti malah mengajukan keringanan. Yeah. Jadi kalau saya sendiri belum bisa menyumbang. Oh, berarti tidak sama antar wali murid ya? Dimaksud SPP, Pak. Hah?
bulanan atau SPP? SPP rutin tiap bulan. Oh, SPP rutin. Oke. Untuk yang kelas 4 itu 175, untuk yang kelas 3 200. Karena memang ada ini ya infak itu ya Pak ya, untuk membantu kegiatan sekolah. Bu Bagas? Ya Pak, kebetulan kalau Bagas itu kami dari pelayan awalnya reguler jadi ke program khusus karena kita kan dari golongan yang bawah Pak, jadi kita dapat keringanan. Jadi untuk per bulan itu 150, ditambah kami semua anak-anak siswa SD MPK Baturan ada itu infak Pak ya. Jadi kita muridnya semua dikasih bentuk kenceleng itu loh Pak. Jadi setiap hari dididik untuk memasukkan semampu kita untuk mendidik disiplin sedekah lah Pak, sedekah untuk kebaikan kemajuan sekolahan Pak. Terima kasih. Pangapunten Pak Gunawan masih dalam keadaan unmute nih. Oh ya. Kami ulangi. Ya. Kan anak itu kan full day. Terus kalau waktu makan siang kan masih ada di sekolah. Terus bagaimana makan siangnya sudah termasuk yang sumbangan tadi atau membawa sendiri-sendiri gitu loh Bu? Membawa bekal Pak. Membawa bekal. Oh. Jadi masing-masing siswa berbeda bekalnya. Oh, makan anak itu dibebaskan, ada yang dikoordinir sekolah. Jadi itu pada waktu awal masuk itu wali murid itu dibebaskan. Jadi ada yang makan sudah ditanggung sekolah, ada yang membawa bekal oleh orang tuanya masing-masing. Jadi sesuai dengan kemampuan, Pak. Oh. Tapi Pak, itu tidak membuat kecemburuan di antara siswa? Tidak ada. Karena memang itu kan dahulu asalnya itu dari reguler itu tadi Pak. Kemudian dijadikan program khusus itu tadi. Sehingga memang dulu pada waktu reguler ya tidak ada makan di sekolah. Kalau yang sudah program khusus itu biasanya sudah dari awal sosialisasinya itu makan di sekolah. Tapi keputusan itu sudah melibatkan dari komite, memang dirapatkan ya, dirapatkan. Tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Terus perencanaan yang lain Pak, misalnya sekolah akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, itu apakah dari komite itu dimintai persetujuan atau hanya sekolah sendiri yang menentukan, Pak? Kami diundang, istilahnya pengurus komite itu diundang, akan mengadakan kegiatan apa, itu biasanya kami tetap diberitahu, Pak. Jadi kami juga menghadiri penentuan kegiatan itu. Bonje, cukup Pak. Kagem kegiatan ingkang wonten sekolah, dampaknya apakah ada persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan yang ada di sekolahan, Pak? Ada Pak. Jadi di SD Muhammadiyah kan ada HW, ada tapak suci, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, bakti sosial kepada masyarakat juga ada. Sehingga tanggapan masyarakat juga cukup positif. Kegiatan tersebut
wajib diikuti seluruh siswa atau hanya yang mau ikut boleh, kalau tidak masalah gitu Pak? Diwajibkan semua mengikuti Pak. Wajib Kalau yang mengikuti semua. HW itu wajib semuanya. Kalau TS tapak suci itu wajib Ekstra. juga. Ya, yang lainnya pilihan, Mak. Oke. 29. Tasih terkait kalian peningkatan prestasi, Pak. Dampak peningkatan prestasi siswa secara signifikan dapat digali dari kemajuan akademik siswa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tadi sampun dijelaskan nggih Pak nggih. Nggih. Kalau kelulusan itu ada peningkatan. Nggih. Kalau kenaikan kelas itu ada hasilnya, ada turun tadi Pak nggih. Nggih. Jadi memang sejak dulu itu SD Muhammadiyah itu dari sisi nilai harian itu kadang-kadang memang ada pasang surutnya Pak. Tetapi kalau nilai akhir itu biasanya ada tambahan les, ada tambahan mungkin juga les di luar, sehingga maka prestasinya bisa bertambah lebih baik. Nggih, sampun. Iku ampun. 31. Kagem pengelolaan sarana prasarana Pak. Terus pundi, apakah ada pemeliharaan dan perawatan secara berkala? Ada Pak. Jadi dari sisi pengelolaan sarana prasarana itu bangunan gedung itu memang belum lama, tapi pengecatan itu sering dilakukan, ada pengecatan. Biasanya kalau kemarin itu pada waktu pembangunan itu yang membangun adalah dari yayasan. Kemudian perawatan itu biasanya juga dari yayasan. Oh iya, berarti masalah perawatan itu secara berkala itu yang melaksanakan langsung dari yayasan gitu ya Pak? Jadi, kemudian Pak, terkait dengan pemanfaatan sarana prasarana Pak, saged dioptimalkan terus pundi wonten boten nika? jadi ada Pak, dari sisi sarana prasarana itu bisa dioptimalkan sebaik-baik mungkin. Jadi saat sekarang ini masjid sudah terbangun, kemudian juga sarana yang lain itu cukup memadai. Seperti yang disampaikan dari yayasan tadi, bahwasanya setiap kelas itu sudah ber-AC, sudah ada LCD pembelajarannya, jadi cukup mengikuti kegiatan saat sekarang, Pak. Di kelas-kelas sudah ada terpasang LCD ya Pak? Sudah. Itu dipasang, dimanfaatkan atau hanya
waktu-waktu ada supervisi saja Pak memanfaatkannya LCD. Ya, yang 3 kelas itu dipasang permanen di kelas, yang lainnya istilahnya itu temporer Pak. Jadi Oh, ngeten. pas pembelajaran dibawa, kemudian tidak dibawa kantor lagi itu. Oh gitu, nggih. Oh, kembali ke masjid tadi loh Pak. Nggih. Masjid itu hanya pemanfaatannya hanya untuk waktu pembelajaran, apakah di luar pembelajaran itu dimanfaatkan oleh masyarakat atau enggak, Mas? Oh, belum, Pak. Jadi karena di lingkup sekolah, di pagar dari skala begitu, jadi yang memanfaatkan baru anak-anak. Jadi anak-anak dan guru, khusus untuk sekolah ya. Oke, langsung Pak, 32. Kalau mau, Pulau Sampun Perso terkait kalian perencanaan anggaran, Pak. Mau kan juga termasuk melibatkan dari komite ya Pak ya. Lah ingkang nyusun anggaran no berdasarkan hasil realisasi tahun kepengker napa nggih namung merencanakan Pak. Contohipun ngeten Pak. Tahun kepengker wonten ingkang dereng tercapai. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya harus diprioritaskan ingkang tahun kalau wingi dereng tercapai dilanjutkan. Napa nggih ndamel program enggal malih, Pak? Mboten, Pak. Terus istilahipun program tahun yang lalu yang belum tercapai itu dilanjutkan, kemudian ada istilahnya itu hal yang baru yang ada yang harus membutuhkan pembiayaan itu. Oh, berarti perencanaan program anggaran didasarkan dengan evaluasi diri sekolah. Maksudnya evaluasi diri sekolah itu capaian dari tahun-tahun yang sebelumnya, Pak. Ngerti ya, Pak? Nggih. Terkait kalian realisasi, Pak. Terus pundi, Pak? Realisasi nipun ingkang pun laksanaken awi laporan akhir tahunnya lho, Pak. Yen kan pun lapori nggih, Pak nggih. Kathah ingkang sesuai kalian rencana napa mboten? Apa sedaya saged tercapai, Pak? Kathah ingkang tercapai, tapi juga tidak bisa namanya 100% ya, tidak bisa Pak. Tetap ada yang belum tercapai. Itu. Namun tetap dilaporkan secara transparan kalian akuntabel ya Pak. Nggih, dilaporkan secara transparan dan akuntabel karena laporannya juga ke yayasan segala. Oh ngeten. Jadi sebelum dilaporkan ke yayasan dimintakan persetujuan dulu ke komite ngeten Pak. Nggih. Berarti ngeten ya Pak nggih. Realisasi anggaran pendapatan belanja sekolah diaudit secara internal atau eksternal dengan hasil baik. Itu melibatkan keterlibatan komite sekolah untuk melakukan pengawasan anggaran. Kemudian suni asmantok napa nggih termasuk sebagai pengawas, sebagai audit internal, Pak. Sebagai audit internal, Pak. Oh nggih. Oh nggih. Terus mboten namung disuni asman, rencana anggaran. Nanti akhir tahun realisasi yang nasional malih mboten, Pak. Mboten. Nggih. Terus turut mendampingi dalam pelaksanaan untuk dapat direalisasi antaranipun rencana sampai menjadikan itu Pak hasil dari pelaksanaan anggaran, Pak. Nggih.
Ajeng, auditipun nika kan internal, Pak. Nggih. Kalau yang audit eksternal wonten mboten, Pak? Audit eksternal dari yayasan, Pak. Dari yayasan. Ya, Kalau dari dinas wonten mboten, Pak? dari Dignas Korwil. ada enggak? Dari Korwil ada enggak? Kadosipun kalau dari Korwil karena yayasan itu sepertinya belum, Pak. Jadi ya diserahkan ke yayasan, Pak. Oh, Jadi dados kalau wonten masalah era PBS dalam penyusunan boten nyuwun pengesahan utawa keterlibatan nggih, dari Kak. dinas boten wonten. Kalau pengesahan iya, minta Oh, iya. pengesahan, tapi Nggih. biasanya kalau auditnya sepertinya enggak. Oh, boten. Nggih. Jadi cukup Yang dari bos, Pak? Yang anggaran dari bos? anggaran dari bos itu di ada yang dari bos itu, tapi sepertinya auditnya laporannya itu, Pak. Karena kan kalau dari bos terus terang mungkin kan berbeda dengan kalau di swasta dengan di negeri kan berbeda. Oh, tapi tetap laporan ya, Pak? Ya? Tetap laporannya ya. Kalau laporannya dari hasil laporan penjenengan mungkin diperiksa juga, Pak. Jadi tanpa sepengetahuan dari sekolah itu juga diperiksa. Barangkali mungkin ada penyimpangan. Kalau tidak, mungkin tidak perlu dikomunikasikan. Pak Niku. Berikut, Pak, yang 33 terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler malih. Program ekstrakurikuler, kemudian kaitanipun kalian penyelenggaraan, kalian keikutsertaan siswa, terus pundi, sejauh mana, apa mau kegiatan ekstra, atau nanti sampai hasilnya ikut kompetisi mendapatkan kejuaraan, Pak. Kalau ekstra itu juga harapannya itu mendapatkan kejuaraan, Pak. Jadi tidak hanya sekedar ikut saja, tapi juga sampai kepada kejuaraan. Karena Tapak Suci itu pernah di SD Muhammadiyah itu mendapatkan 7 medali emas pada waktu pertandingan di kabupaten antar siswa Muhammadiyah. Karena Tapak Suci di perguruan Muhammadiyah. Ya. Terus, Pak, kita lajengaken dari orang tua atau masyarakat wali murid, apakah ada dukungan untuk pelaksanaan tersebut, Pak? Oh, ada, Pak. Jadi orang tua juga mendukung, ikut memberikan semangat, hadir di arena pertandingan. Itu semuanya didukung oleh wali murid, juga komite. Ya, itu dukungan fisik, Pak. Termasuk yang non fisik mendukung enggak, Pak? Yang non fisik pun juga mendukung. Oh, iya. Berarti itu meringankan beban dari sekolah, ya, Pak, ya. Iya. Tapi untuk kemajuan sekolah itu tidak hanya tergantung sekolah sendiri, namun juga dukungan dari orang tua maupun masyarakat wali murid, ya, Pak. Iya. Gambar, Pak. Terkait bimbingan konseling, Pak. Pirsa mboten menawi sekolah ugi melaksanakan layanan bimbingan konseling, Pak. Oh, nggih. Bimbingan konseling itu berjalan juga sering, istilahnya itu ada bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru di sekolah, Pak. Yeah. Sifatnya hanya klasika, apa nggih termasuk bimbingan pengembangan pribadi nih, Pak?
Pirsa panjenengan bimbingan, tos pundi? bimbingan pribadi, Pak. Bimbingan pribadi nggih. Nggih. Jadi suatu saat mungkin apa istilahnya ada anak yang tidak mengikuti sholat duha karena dia terlambat, nah itu juga diberikan bimbingan konseling. Menawi menurut pengertosan panjenengan Pak, layanan bimbingan pon sekolah nika wonten layanan napa mawon Pak? Layanan bimbingan. Contohnya misalipun mboten masalah mung nek enten sing terlambat diberikan bimbingan mboten. Nah, bimbingan niku mboten mung nek eneng terjadi kasus dibimbing mboten, Pak. Namun secara preventif jangan sampai terjadi suatu masalah. Nah, bimbingan ingkang rutin pun laksanakan no bimbingan napa mawon, Pak? Bimbingan anak mungkin ada istilahnya itu anak yang mengalami kesulitan di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, juga ada bimbingan tersendiri. Leres nika pun bimbingan belajar, Pak. Napa malih, Pak? Kemudian juga ada bimbingan kalau anak mengalami istilahnya itu karena sekolah swasta itu kadang-kadang kan ada yang SPP-nya itu digunakan jajan untuk anaknya, tidak jadi diberi SPP oleh orang tua, itu ternyata sudah tidak sampai di sekolah. Ya kasuistik. Kasuistik saya berarti bimbingan pribadi niku Pak. Bimbingan pribadi ya, bimbingan pribadi. Napa malih Pak? Kemudian ada juga namanya anak yang kelas 1, nah itu kadang-kadang ada yang datangnya terlambat karena bangunnya telat. Nah, ini juga perlu mendapatkan bimbingan pula. Bimbingan sosial, nggih. Wonten mboten Pak, niki sing nyandare nyebutke. Kinten-kinten nek mun lulus ke sekolahan, sok ki pandangane pengen dadi ngene iki sekolah kudu liwat iki. Nek bakate hobi ngene iki, bakate ngene iki sok pengen esos juara, ikut lomba, harus latihan, itu namanya bimbingan karier, Pak. Wonten mboten, Pak? Bimbingan karier memang itu hanya diberikan pada waktu kelulusan, kemudian disarankan kepada orang tua itu hanya pada saat kelulusan, Pak. Jadi yang karier untuk yang secara rutin untuk siswa belum ada itu, Pak. Jadi yang secara siswa itu bimbingannya itu sudah dilihat anak-anak yang menonjol, kemudian itu biasanya untuk lomba, lah itu dia mendapatkan bimbingan tersendiri biasanya. Ini termasuk Pak. Bimbingan karier, Pak. Oh iya. Ini ya, agar itu tetap terus bisa berkembang, disuruh mengikuti itu privat atau ikut latihan. Ya, misalnya ada Pak kalau karate misalnya itu perlu latihan tersendiri, ikut les itu Pak. Itu karier Pak. Oh iya, itu ada itu kali itu Pak. Oh, mantan. Jadi tidak harus menunggu nanti setelah lulus. Karier itu tidak hanya untuk melanjutkan, namun untuk pengembangan minat bakat juga Pak. Oh nggih. Wonten ya Pak ya? Wonten Pak. Terakhir untuk Bapak Ibu komite maupun wali murid untuk kagem panjenengan, Pak komite tadi Pak Asmane, Pak Bejo Amir, pirsa mboten Pak menawi sekolah nggih menyusun program perbaikan pelaksanaan kegiatan, Pak. Program perbaikan pelaksanaan kegiatan. Nggih, tahu Pak.
Jadi Kegiatan sepundi menika? Kegiatan, jadi misalkan ada program yang istilahnya itu belum tercapai secara tuntas, nah itu diadakan perbaikan begitu. Untuk perbaikan selanjutnya agar nanti apa-apa yang sudah dicapai itu bisa terus tetap berjalan, yang belum tercapai diusahakan nanti agar untuk di kemudian agar programnya bisa tercapai. Ngeten wonten nggih Pak nggih? Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Bejo. Nggih. Nyuwun pirsa Pak Bejo kok wonten komite sekolah SD Muhammadiyah sampun pinten tahun, Pak? Sampun 6 tahun, Pak. Oh, sampun 6 tahun. Nggih. Nah, kepengurusan no periodisasi napa nggih sak terusipun Pak menawi wonten SD Muhammadiyah? SD Muhammadiyah itu periodisasi, tapi kalau pemilihan lagi dipilih lagi itu, Pak. Dipilih lagi. Dipilih Satu lagi. periode pinten tahun, Pak? Periodenya 3 tahun. Berarti ini sudah 2 periode. Dua periode ya. Terus berakhiripun kapan, Pak? Akhiripun benjang napa menika Desember, Pak. Oh, Desember. Ya. Umpami mangke penyian pun pilih kembali kan nggih kersa nggih Pak nggih. Insya Allah, selami sehat. Alhamdulillah. Betul menapa berjuang kok Pak salipun, Pak. Nggih. 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 Nah, ini terkendala sinyal iki Pak nggih. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nah, ini Pak, kami lanjut. Nggih. Sebagai penutup. Nggih. Halo. Halo. Tes. Nggih. Sebagai penutup Pak, saya kira dari komite dan wali murid untuk Pak Bejo Amir, Bu Bagas, Bu Fitri, terima kasih atas informasi dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon tertib, keberhasilan sekolah tidak lepas dari peran serta wali murid dan komite sekolah. Tolong untuk dilanjutkan agar SD Muhammadiyah semakin maju. Amin. Nggih, Pak. Nggih, Pak, matur nuwun sangat. Wonten kekiranganipun omongan dalem ingkang boten ngepas, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun sangat dhateng Bapak asesor. Pindah malih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikut ini masih wawancara kepada siswa. Mohon setelah Bapak Ibu komite dan perwakilan wali murid undur diri, diteruskan untuk mempersiapkan diri pakai dari siswa, baik dari siswa kelas rendah, ada perwakilan, juga ada perwakilan siswa kelas tinggi. Monggo, 2 atau 3 siswa masing-masing kelas. Berarti kelas bawah 3 siswa, kelas atas 3 siswa. Itu. Ini baru dipersiapkan. Monggo Pak Haji sama Pak Hafiz dibantu untuk mempersiapkan anak-anaknya. Nanti pakai Zoom Bapak Ibu guru aja enggak apa-apa. Untuk wawancara dengan siswa nanti kami aturkan kepada Pak Purwoko, asesor kedua, biar nanti ada pergantian dan ada pembagian tugas yang merata Bapak Ibu.
Sudah cukup. Ajeng dirawuhke melih waktu akhir pertemuan cukup. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Silakan anak-anak menempatkan diri ya, di depan laptop. Bisa menggunakan laptopnya Bapak Ibu guru ya. Silakan. Ada laptop berapa Bapak Ibu yang di hadapan panjenengan itu? Ini sedang disiapkan anaknya. Ya. Untuk host, saya mohon bantuannya host. Nanti tadi ada rekaman temu awal, ada rekaman wawancara dengan komite maupun perwakilan orang tua, perwakilan wali murid. Ini nanti terus ini juga direkam sendiri wawancara dengan siswa, ya. Jadi dipisah-pisah gitu, Bapak Ibu, biar tidak terlalu panjang. Sudah siap anak-anak? Berapa anak yang sudah mewakili, bersedia mewakili berapa anak? Enam anak, Pak, ini. 6 anak? Oh ya. Coba sekarang mulai dari kelas yang atas, dari kelas atas. Perkenalan dulu. Siapa namanya dan dari kelas berapa? Itu masih di unmute itu. Di mute ya. Itu yang di hadapan siswa itu masih di unmute itu. Coba dihidupkan mic-nya. Untuk siswa dihidupkan mic-nya. Ya. Nah, hidupkan ya. Nah. Ayo urut ya satu-satu, perkenalan dulu. Urut dari yang kelas atas, dari kelas 6. Siapa kelas 6? Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Aura dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari kelas 6. Yusuf Aurel Alia ya. Udah. Alia udah. Ini 3 anak. Ya. Ya sudah. Terus yang kelas bawah, siapa kelas bawah? Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, kelas 3. Namanya siapa? Yang pelan-pelan. Maulana. Rizky Maulana. Ya, kelas 3. Terus itu Mbak yang jajar 2an itu, yang siapa? Perkenalkan, nama saya Alza. Siapa? Kelas 3. Oh. Riko Kofifah itu. Ini pakai nama Riko Kofifah ini. Nama anaknya coba kenalan dulu. Nama saya Alza Nabila. Ya. Kelas 3. Kelas 3. Nah, cepat. Ya sudah, ya. Sekarang mulai dari yang kelas atas. Perkenalkan, nama saya Clara, kelas 3. Oke. Asa Clara. Mbak Ibu. Oh, Asa Clara. Clara. Asa Clara. Yang cowok tadi siapa ditulis namanya itu di papan itu diganti. Namanya diganti. Yang sebelahnya Bu. Coba sekarang mulai Mas Yusuf ya, kelas Mas Yusuf, Mbak Aurel, Mbak Alia. Ini
masuknya tiap hari jam berapa ke sekolah itu? Jam 7. Jam 7. jam 7 ya. Apakah juga pernah melihat ada apa ya 100% semua datang tepat waktu atau juga ada yang terlambat? Ya, tepat waktu. Tepat waktu. Terus itu kalau yang di sekolah ya. Kalau masuk ke kelas ya, ke kelas ini sama juga tepat waktu atau ada yang mungkin terlambat? Mosok 146 ki rata ono sing telat. Nggih. Mungkin apa ya kabeh masuk disiplin. Ada Masuk tepat waktu semuanya. Ada 1-2 orang yang terlambat. Oh, okay. Tapi udah isi dulu. Oh gitu, jadi terlambat. Oh, ya. Okay. Coba sebutkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah apa saja? Ekstrakurikulernya apa saja? Yo, Pak Yusuf, Mbak Aurel, Mbak Alia, apa saja ekstranya? Yusuf, Satria, Roya, Ibra, Hanif, Rizky, Zida, Lutfi, Ayub, Revan. Enggak, maksudnya gini, jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu apa saja, gitu loh. Jenis-jenis ekstranya. Suci, Hawe, tilawah, ya. Kaligrafi, bahasa Inggris, KIA, futsal, Ya. gamelan, Oh ya. Hawe. Oke. Apakah ada anak yang tidak ikut ekstra semuanya itu? Mungkin satu pun nggak ikut, gitu ada nggak kira-kira? Semuanya ikut. Semuanya ikut? Malah mengikuti semuanya atau cabang-cabang tertentu ada yang pilihan, ada yang wajib? Kira-kira yang wajib apa? Yang wajib harus diikuti? Yang wajib Hizbulatan. Oh ya. Hawe, tapak Oke. suci. Terus sebutkan sekarang, Mas, Mbak, seragam iki apa wae mendino yang dipakai selama 1 minggu, sebutkan nama-nama seragamnya apa? Merah putih, putih-putih, batik, Hawe, olahraga. Merah putih hari apa? Merah putih hari apa? Senin. Halo? Merah putih hari apa? Putih-putih hari apa? Berarti hari apa? Senin, putih-putih hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Ya, berarti Rabu, Kamis. Sabtu, Hawe. Oke, hari Sabtu. Oke. Apakah ada juga di antara teman-temanmu itu ada yang tidak pakai seragam suatu saat? Iki kudune merah putih nganggo putih-putih. Semuanya pakai seragam. Semua pakai seragam ya. Oke. Terus, anak-anak di sekolah itu ada tata tertib tidak? Ada.
Dipasang di Ada nggak tata tertib sekolah? dipasang di kelas. Tata tertib dipasang di Kelas. kelas. Oh ya, di kelas. Oke. Yang diatur dengan tata tertib misalnya apa yang jangan anak tahu soal apa misalnya? Maju. Jam masuk. Piket Pakaian ya. kelas. Bersih-bersih kelas. Tidak boleh mengotori kelas. Sebelum pulang Oh, kursi ya. dinaikkan di atas meja. Terus ke sekolah boleh bawa HP enggak? Nggak boleh. Dilarang membawa HP. Anak-anak, sambil menunggu Pak Purwoko, kami lanjutkan. Tadi sudah terkait dengan tata tertib, terkait dengan kedisiplinan, ada disiplin dalam kehadiran. Coba Mbak Aurel, mana Mbak Aurel? Iya. Iya, saya Pak. Mbak Aurel? Menurut pengetahuan Mbak Aurel, ada anak yang terlambat itu tiap hari ada atau tidak Mbak Aurel? Kurang jelas, Pak. Teman-temanmu kadang-kadang ada yang terlambat sekolah toh, terlambat masuk sekolah, itu tiap hari ada yang terlambat atau hanya kadang-kadang? Kadang-kadang, tapi kalau terlambat izin dulu. Lewat WA, Pak.